menaikkan pendapatan dengan cara yang simple, yaitu dengan foto produk yang bagus. Bagaimana kita meng-create produk kita untuk bisa dilihat atau untuk bisa disimak, editing yang sederhana, tapi bisa melihat lebih menjual. Pentingnya foto produk untuk online shop. Jadi sekarang ini kita dituntut untuk paham dan melek fotografi juga, karena memang sekarang ini bagaimana kita menjual itu sudah tidak depan warung, kanan kiri warung dan sebagainya, tapi kita sudah bisa menjual ke tempat lain, ke lokasi lain, ke daerah lain, kemudian ke kota lain. Kemudian bagaimana kita meng-create produk kita untuk bisa dilihat atau untuk bisa disimak oleh calon pembeli kita. Jadi kita gunakan media. Nah, di sini kita mengangkat bagaimana cara mudah naikin cuan dengan foto produk yang kece badai. Endingnya, goalnya apa? Ya udah pakai menaikkan cuan, menaikkan pendapatan dengan cara yang simple, yaitu dengan foto produk yang bagus, seperti itu. Ini perkenalkan diri, nama saya Hidayat Wahyudianto, founder hwproject.id. Kemudian saya mengelola beberapa akun, bisa nanti dilihat akun kita. Yang pertama adalah produsen gamis Ayasi, itu handmade semuanya, fashion juga dari Klaten, Solo Raya. Semuanya dikerjakan oleh kawan-kawan kita yang notabene beliau memang aktif di produksi Solo, Klaten, seperti itu kan, fashion banyak ya. Kemudian Menspad ini produk kita yang bahasanya revolusioner. Jadi pembalut cuci ulang, seperti itu. Kemudian next, nah ini salah satu contoh produk kita yang kita kemas dalam bentuk foto, tapi pakai modelnya orang asing. Walaupun produk lokal, tapi coba kita combine dengan memilih model beberapa talent dari luar negeri. Yang ini juga contoh dari produk kita yang bisa dilihat. Jadi endingnya, goalnya itu foto bisa dibuat video atau dibuat slide, seperti itu. Tidak murni atau hanya foto saja, tapi bisa dirubah atau di convert menjadi video atau bahkan quote, seperti itu. Jadi konsumen itu tidak bosan. Ini tadi produk Menspad tadi, nanti bisa dilihat di Instagram. Nah, contoh seperti ini, contoh celana pendek. Celana pendek kalau kita jual di pasar-pasar bentuknya tidak bisa seperti ini, tapi kita kelola, kita foto dengan editing yang sederhana, tapi bisa terlihat lebih menjual, seperti itu. Ini contoh-contoh produk-produk yang bisa atau dapat kita ambil. Ini foto produk kecil. Jadi ada dua klasifikasi. Produk kecil, yaitu yang mungkin maksimal sebesar tangan Y. Kemudian ada yang besar seperti fashion, properti, motor, mobil, itu bisa juga. Jadi nggak terbatas cuma produk kecil atau yang bisa dibawa, tapi bisa dipakai, bisa digunakan untuk meng-capture produk-produk yang lebih besar. Kemudian foto produk sebagai amunisi jual. Foto produk sebagai amunisi. Jadi kalau kita mau berjualan harus ada apa yang dijual.
Nah, kalau yang dijual sudah ada, bagaimana cara meng-create agar foto produk itu bisa bagaimana produk itu bisa disampaikan ke calon pembeli atau konsumen. Nah, salah satunya adalah foto produk. Untuk siapa foto produk itu? Berguna bagi siapa? Satu, digunakan oleh produsen sendiri. Jadi produsen itu memang butuh image, butuh gambar untuk memperlihatkan, untuk show up gitu dagangannya, produsen. Yang kedua adalah timnya. Ada tim reseller, agen, distributor, itu pasti butuh foto produk. Karena apa? Sebagai amunisi jualan. Di samping tadi yang disampaikan Mas Joni, ada copywriting, ada bla 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 seperti itu. Nah, ini juga yang digunakan oleh produsen sendiri, digunakan oleh timnya sendiri, kemudian agen, kemudian resellernya seperti itu. Jadi selanjutnya, nah harus ada produk atau jasa. Bagaimana kita mengeksplor atau memberitahukan produk kita kalau tidak ada produknya. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga sudah banyak sekali yang di-create, ya. Apalagi di seluruh Indonesia itu berbagai macam. Kalau di Solo Raya kebanyakan fashion seperti itu. Kalau di di Indonesia kan bisa di-grab banyak sekali produk-produk, entah itu produk atau barang atau jasa. Kemudian, nah, bagaimana caranya untuk meng-capture? Ada alat atau hardware atau gadget yang bisa dipakai sekarang ini yang sangat mudah adalah smartphone. Yang dibutuhkan apa? Cahaya alami dan atau cahaya buatan. Cahaya alami itu bisa dari matahari. Nah, cahaya alami. Kalau saya, teman-teman menyebutnya adalah cahaya ilahi seperti itu. Jadi cahaya yang bisa dibuat foto atau mengambil gambar yang baik itu antara jam 8, 9, 10 pagi sampai itu yang pagi. Kemudian kalau siang terlalu keras cahayanya. Kemudian kalau sore itu sekitar jam 3, 4, 5. Jadi ada cahaya yang pagi hari, kemudian yang sore hari seperti itu. Kemudian untuk yang buatan itu ada lighting, ada lampu, ada flash seperti itu yang bisa diatur jika kita tidak memungkinkan untuk berada di luar atau kita berada di studio seperti itu. Nah, kemudian sudut pengambilan foto produk. Ada beberapa tipe untuk mengambil foto produk. Jadi dari depan, kemudian dari samping kanan, samping kiri, kemudian atas. Kalau bawah kelihatannya nggak begitu bagus seperti itu ya. Jadi yang proper, yang umumnya dipakai itu adalah dari depan, samping kanan, samping kiri, dan atas seperti itu. Kemudian yang penting lagi juga dibutuhkan background atau latar belakang. Jadi kalau warna produknya hitam, jadi warna produknya hitam, jangan menggunakan latar belakang atau background yang hitam juga. Jadi menggunakan latar belakang yang kontras, yang berbeda. Kemudian tadi disebut untuk Amazon Marketplace itu biasanya menggunakan background yang warna putih. Tapi kalau Instagram bisa bervariasi. Kemudian formatnya juga bervariasi, ada yang 1:1 atau square, kotak, atau yang 9:16 yang panjang itu seperti TikTok itu, format TikTok, atau yang format video. Nanti bisa dijelaskan. Nah, untuk foto produk yang penting fokusnya adalah hasilnya yang clear dan tidak blur. Karena apa?
orang itu, konsumen itu tertarik pada produk yang fokus. Jadi mungkin produknya ini A, tapi belakangnya backgroundnya terlalu meriah. Nah, itu merusak itu. Secara teori itu merusak fokusnya calon buyer ya, calon pembeli juga. Nah, seperti itu. Jadi produk harus benar-benar clear. Caranya itu kalau pakai smartphone, handphone, kameranya coba dilihat kamera. Nah, di belakang ini ada kacanya. Coba dilihat kacanya. Nah, ini untuk mengecek kameranya bersih atau tidak bisa dilihat di terawang-terawang seperti ini. Nah, usahakan sebelum ambil gambar, ini dilap dulu teknisnya. Kalau pakai handphone, smartphone ya, dilap dulu. Lapnya pakai apa? Pakai tisu. Jangan pakai tisu. Karena tisu itu terbuat dari serat kayu dan walaupun nggak terasa ya, tapi bisa mengikis. Bagusnya atau yang propernya itu pakai serat kain mikro atau kain yang biasa dilap pakai untuk kacamata, atau kain kaos yang seperti ini, katun-katun seperti ini. Itu aman. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan grid, fokus, dua itu. Yang lainnya review, HDR, panorama tidak begitu urgent diperhatikan. Kemudian hasil yang diharapkan dari adanya foto produk adalah goalnya tersampaikan, yaitu konsumen bisa melihat, menikmati detail produk yang kita punya atau kita ingin jual, seperti itu. Untuk tips-tips yang bisa dilakukan, nah, produk ditempatkan di tempat yang tinggi. Jangan sampai produk yang difoto itu berada di bawah atau di tegel atau di lantai seperti itu. Nanti kesannya kurang proper seperti itu. Jadi menghargai produk dengan cara meletakkan, karena ini memang untuk diambil gambarnya, jangan diletakkan di lantai. Jadi disediakan seperti itu meja, kemudian dikasih alas. Nah, alas itu juga termasuk background juga, seperti itu. Kemudian memperhatikan teknik sepertiga bagian. Nah, di handphonenya itu bisa di setting, itu ada 2 garis mendatar dan 2 garis vertikal horizontal seperti itu ya. Yang vertikal 2 vertikal, 2 horizontal. Nah, itu untuk memposisikan produk yang akan diambil, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, ini kalau produknya bentuknya seperti tidak teratur, bisa nanti ada beberapa teknik diagonal seperti ini. Kemudian tips keempat, menggunakan garis bantu vertikal dan horizontal. Jadi untuk mendapatkan posisi produk yang bagus harus diletakkan sejajar vertikal atau horizontal. Jadi biar gambarnya itu full tercapture seperti itu. Kemudian ambil foto produk seperempat bola. Seperempat bola ini dalam arti diambil dari 4 sisi seperti tadi ya, dari depan, kemudian atas, kanan, kiri, seperti itu. Untuk teknis pengambilan sebetulnya memang harus ada tutorial yang lebih real ya Mas. Jadi kalau share jarak jauh seperti ini memang dirasa memang kurang maksimal. Seperti itu Mas Joni. Mas, materinya kurang, tadi dari share Mas. Hah? Oke, materinya. Gimana?
materinya tidak di share screen. Oh, belum di-share ya tadi ya? Coba. Ini sudah di-share kok Pak John. Udah di share. Ini Udah. kan kita lagi lihat ini presentasinya Udah dari Mas Hidayat. Oh iya, Udah Mas. Sudah. Iya. Ya, berarti saya nge-pin dia, nge-add pin nih tadi ya. Oke. Oh gitu. Oke. Seperti itu mungkin penjelasan singkat karena memang untuk fotografi Ya, itu jelas. memang lebih ke praktek sebetulnya ya Mas. Untuk teori memang kalau dijelaskan memang kurang maksimal seperti itu. Mas, contoh gini Mas, kalau foto produk itu pakai handphone tuh gimana cara modelnya? Oke. Apa siapannya? Gimana? Kalau kita menggunakan foto produk menggunakan handphone. Handphone itu apa sih tahapannya? Oke. Tahapannya adalah produk harus siap. Ada produk dulu ya. Nah, contoh di sini ada produk contoh yang kecil ya. Nah, ini ada yang pertama disiapkan adalah produknya. Contoh produk A gitu ya. Produk A, kemudian ada hardware atau alat yang digunakan untuk mengambil gambarnya, yaitu kita menggunakan smartphone saja, handphone. Tahapannya cek lensa ini, kemudian dibersihkan pakai kain atau lap, ya, pakai kain atau lap, kemudian diambil posisi handphonenya seperti ini. Jadi jangan terlalu miring, jangan terlalu ke atas seperti ini, sekitar 90 derajat seperti itu. Jadi posisi produk, kemudian ini handphone, nah seperti ini, 90 derajat. Diusahakan sejajar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Untuk yang pertama kali ambil, seperti itu.